Coba dijawab. Ini nanya lo ya, nanya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang nggak jelas, nggak ada. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah, cari yang jelas keabsahannya. Datang ke Robito, kalau diakui, diteliti dengan benar ya udah. Anak nggak mau jadi Habib, dikiranya enak. Dia mengingkari nggak nasab Wali Songo? Hah? Bahkan dengan pongahnya dia mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo. Kalaupun ada dari pihak ibu katanya. Kira-kira dia ngomongin dia sendiri atau ngomongin orang lain? Itu ilmu dari dia sendiri kita dapatkan. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuh dalam keadaan ibunya haid. Saya fokuskan di keluarga Wali Songo saja. Ternyata terbukti dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki. Alhamdulillah keluarga Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Ahlul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Coba kau jawab, Har. Lahir luar nikah atau orang tuamu bersetubuh pada saat sedang haid? Coba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Menurut akal kita masing-masing, ucapan Bahar Smith ini justru kembali pada dirinya sendiri. Orang yang dituduh sudah terbukti sebagai zuriat Nabi. Bahkan Habib yang lain juga percaya hal ini. Lalu kenapa berani berkata seperti itu sampai mati tidak akan mengakui? Artinya ucapannya menimpa pada dirinya sendiri. Benar-benar nggak malu ya, Caep? Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Hamid untuk membacakan biografi singkat atas perjalanan ayah anda beliau, yang dimana Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Sumaid merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan 33, di urutan 33, di urutan 30. Jejak digital yang luar biasa, Masya Allah. Barakallah. Hah? Saudara apanya Nabi? Di dalam tubuhnya anak mengalir darah pribumi. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Abah beliau yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Sumaid, dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad, dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad. Yang bener anak 38. Yang bener anak 38. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Habib Kadal, Habib Kacung, orang kampung, hidup kesusahan, dilempar ke pondok, masuk Jakarta kaget ada yang nyuap, ikut politik, jadi gampang dia. Akhirnya apa? Untuk mempertahankan pendapatan dia amplop, dia jual-jual lah itu Habib. Dia kutip ayat-ayat sesat, dia artikan Ahlul Bait itu dirinya. Sampai dia mengatakan keturunan Wali Songo nggak ada keturunannya. Ini kan yang ngomong Bahar. Coba kau jawab, Bahar. Lahir luar nikah atau orang tuamu bersetubuh pada saat sedang haid? Coba. Azamat Khan Tus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Ada satu kiai Banten yang saya lihat, saya bijaksana tuh, dia bilang, sudah kalau emang yang di Banten ini seperti Wali Songo nggak diakui Arobito, nggak apa-apa. Arobito ini bukan tolak ukur kebenaran. Masalahnya tidak sesederhana seperti itu. Masalah ini sudah dibongkar ke ranah publik sehingga menyangkut harkat martabat orang yang diumumkan di depan publik. Bagaimanapun rakyat Indonesia tetap membela Wali Songo karena lah yang mengislamkan Nusantara. Coba kau jawab, Bahar. Lahir luar nikah atau orang tuamu bersetubuh pada saat sedang haid? Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, satu turunanmu kamu nanti. Lah, yang Habib ini mau Anda dikatain orang lain nggak Habib, ya sudah biarin. Kok jadi ribut, saya bilang di dialog semuanya. Akhirnya Muslim ini jadi mundur lagi, meributkan nasab. Ya saya sayangin lah, yang kiai di Banten itu sampai Anda begitu. Akhirnya apa? Anda disambut dengan Bahar, Habib Kadal, Habib Kacung.
nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Bagi saya Pak, ilmu yang bisa membedakan manusia itu lebih baik. Karena apa? Saya pernah ngalamin dulu bodoh, nggak punya nilai. Nah, sekarang kalau orang tuh ada ilmu, nggak perlu lagi itu nasab. Bahwa nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah nasab palsu dan batal, ditinjau dari segi kitab nasab dan juga bukti sejarah. Nasab yang disebut Kamal Al-Hud menjadi tidak sah, karena tidak sahnya nasab Ba'alawi di Yaman. Kamal Al-Hud mengklaim bahwa dia adalah keturunan Al-Husaini. Dia mengaitkan nasab palsunya kepada Alawi Hadrami yang juga palsu. Kami dan seluruh ahli nasab mengetahui bahwa terdapat bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa klaim nasab Alawi dan Hashim dari Ba'alawi Hadrami adalah tidak sah. Nasab mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasab Alawi Hashemi, dan klaim mereka diketahui oleh seluruh bangsa, dan ini merupakan salah satu klaim palsu dan salah dari banyak kaum Syiah terhadap keluarga Muhammad. Sehingga mereka bisa mewariskan kepada masyarakat tipu dayanya tentang derajat kewaliaan, yang dituduhkan dalam pemikiran mereka yang sesat dan menyimpang. Al-Fahrur Rozi berkata dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah, Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Beliau tidak mempunyai anak laki-laki bernama Ubaidullah. Demikian pula tidak ada satupun ulama nasab yang mutabar yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak yang berketurunan atau yang tidak berketurunan yang namanya Ubaidullah, diantaranya Al-Nasabah Al-Syarif Ibnu Al-Toktoki dalam Al-Ahsili, Al-Nasabah Ibnu Muhanna Al-Ubaidili dalam Al-Tazkiroh. Bahkan Rafidhi Syubi Ibnu Inaba, yang mencuri nasab Syekh Abdul Qadir Al-Kilani dan mengaitkannya dengan dirinya, sependapat dengan mereka dalam kitab Umdat Al-Tolib. Oleh karena itu, dugaan nasab Alawi dari Ba'alawi adalah batal dan tidak syahih. Dengan batalnya nasab mereka, Ba'alawi, maka nasab Kamal Al-Hud, yang diklaim nasabnya dan pemimpin Nakabah Lebanon, menjadi tidak sah. Kedua, pembatalan nasab Ba'alawi berdasarkan bukti sejarah, dan apa yang dinyatakan dalam kesaksian para sejarawan. Selain yang tercantum dalam kitab-kitab induk ilmu nasab yang membuktikan tidak sahnya nasab Ba'alawi, yang disaksikan oleh para ahli sejarah adalah, bahwa kakek mereka, Ba'alawi, berasal dari Irak, ketika Yaman merupakan lahan subur penyebaran Syiah. Dan bahwa klaim bernasab Bani Hashim memberikan kedudukan dan status yang tinggi kepada siapapun yang mengklaimnya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Banyak di antara orang-orang saleh yang dengan sengaja mengklaim garis keturunan Alawi untuk mencari nafkah darinya, dan untuk mendapatkan prestis dan kedudukan di antara masyarakat. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak pemimpin Syiah Imamiyah selama berabad-abad yang lalu. Jika Anda menelusuri garis keturunan mereka, Anda akan menemukan bahwa hingga saat ini mereka diketahui berasal dari Persia, Hindu, Tatar, Turkmenistan, atau Ashkenazi. Mengapa bicara ribut nasab? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka. Istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Memang kau provokator Bahar. Apa tujuan kau mengingkari keturunan Wali Songo? Membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Rabithah Alawiyah. Hanya munafik, anak yang lahir luar nikah, dan juga anak yang ibunya disetup pada saat sedang haid, yang berani mengingkari itu. Coba, kau jawab sendiri. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Karena apa? Di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, minal kabairi ayun sabar rojulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Resolusi konflik atau penyelesaian. Nah,
Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Yang banyak disampaikan oleh dua narasumber bahwa terkait masalah polemik nasab yang disampaikan oleh Kiai Imad, tentunya ini harus diselesaikan dengan cara diskusi ya. Mungkin kalau di NU adalah basu masail, nah ini akan lebih baik sehingga tidak liar, tidak kemana-mana kaitannya dengan polemik nasab ini. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Dr. Soleh, silakan. Dr. Soleh. Saya menyimpulkan gerakannya Kiai Mubarak dan lain-lain, kalau dilihat dari perjalanan secara nasional, itu pinjam istilahnya Bung Karno adalah Ibu Pertiwi lagi hamil tua, kan gitu kan. Nah, apakah Ibu Pertiwi nanti melahirkan bayi dalam tanda kutip seperti yang kita inginkan ya, yang jadi yang kita harapkan bersama, diharapkan Kiai Imad, diharapkan oleh Kiai Ubaidillah, Gus Abbas, serta seluruh raya dan mayoritas warga Nahdliyin, kita lihat nanti. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Mas Yusuf mencoba mempadankan ya isu nasab yang berawal dari risalahnya Kiai Imad itu dengan 3 tokoh yang saya sebut tadi, Hambali, Al-Hallaj dan Suhrawardi. Itu memang tidak match. Tadi juga saya diberi catatan oleh Kang Oki bahwa itu konteks sosialnya, konteks rezimnya jauh beda. Ya, saya setuju itu. Makanya kan sebenarnya gerakan-gerakan ini, gerakan yang anti mainstream dalam konteks modern itu yang agak mirip ya gerakan apartheidnya Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dulu ketika awal-awal Nelson Mandela menyadarkan publik Afrika Selatan bahwa bahayanya politik perbedaan warna oleh kulit putih melawan penduduk asli kulit hitam di Afrika Selatan, itu dia nyaris sendirian awal-awal. Bahkan dia dimusuhi oleh bangsanya sendiri, mirip-mirip Kiai Imad lah. Dimusuhi oleh jamaahnya sendiri. Kan gitu kan. Jadi itu nggak usah kecil hati lah. Yang jelas kan kita selalu punya rujukan sejarah, dan itu secara agung, secara besar. Dan juga misinya kan juga misi yang agung, misi yang mulia, misi yang besar juga. Makanya tadi Kang Oki juga menyebut tidak ada persoalan apakah root kita, akar kita ini Jawa, Sunda, Hadromi, Ba'alawi, kemudian Madura, Kalimantan, lain-lain, itu tidak ada persoalan selagi tidak ada yang merasa dia berada di kelas sosial yang berbeda dengan yang lain. Yang jadi persoalan kan adalah ada orang yang mengklaim dirinya sebagai punya darah suci, kemudian klaim itu untuk menindas. Ini kan dan ketika dikejar oleh Kiai Imad dengan banyak pertanyaan, dengan risalahnya itu juga tidak ada tanggapan kan gitu. Hanya munafik, anak yang lahir luar nikah, dan juga anak yang ibunya disetup pada saat sedang haid yang berani mengingkari itu. Coba kau jawab sendiri, kau yang ngeluarin statement sendiri. Kalau gua dari dulu nggak percaya kalau kau cucu Nabi. Enak aja, kita klaim diri kita dulu cucu Nabi. Setelah kita klaim cucu Nabi, ada orang komplain kita atau membahas secara ilmiah. Anak lahir nikah, ini itu segala macam. Kenapa nggak dilakukan upaya untuk menjelaskan secara ilmiah juga, bukan malah menafikan keturunan orang lain. Jadi pasukan Sakera Madura Indonesia atas upaya Fuad Pleret dan kawan-kawan mengusir para habaib dan Arab Yaman di Indonesia. Adapun pernyataan sikapnya, 1. Kami pasukan Sakera siap berjihad membela habaib yang diancam oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. 2. Meminta Kapolri untuk segera menangkap Fuad Pleret dan kawan-kawan karena dia pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mujahidah jadi ngeri deh, pertengkaran masalah nasab kok malah kayak mau perang sesama saudara sendiri. Yang dibela juga belum tentu orang benar. Coba kalian tonton ini sampai bawa senjata segala. Kok aneh ya malah dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Ada apa sih orang-orang ini? 3. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di. Anda mengatakan Anda akan membela Habib karena Habib itu adalah yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari situ juga Anda udah ngawur. Yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari situ juga Anda udah ngawur. Berarti Anda ini udah gak percaya sama Wali Songo. Pasukan Sakera Madura Indonesia ya.
Jadi mereka ini mengatasnamakan suatu organisasi bernama Sakera dari Madura ya. Habib yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Dan ini juga harusnya mereka ini melihat sejarah yang ada di negeri ini. Karena fakta tercatat dalam sejarah, para habaib itu datang ke Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Sementara di Indonesia, di Nusantara, Islam itu sudah menyebar luas jauh sebelum kedatangan Belanda. Dan yang tercatat dalam sejarah yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para Wali Songo dan generasi pendahulu Wali Songo. Yang ada di Madura bukan cuma kelompok Anda, ngerti? Digobloki sama orang-orang Bali kok mau ini. Yang memecah belah itu siapa? Yang dipecah belah itu siapa? Karena kita kan selama ini di Indonesia ini, sebelum munculnya habib-habib yang arogan, yang suka teriak-teriak di podium dengan mencaci maki dan menghina kepala negara, menghina ulama dan kiai Nusantara, sebelumnya kan aman-aman saja, tentram saja, damai saja. Tapi begitu muncul habib-habib yang dengan lantang naik di podium, kemudian dengan kata-kata yang jorok menghina ulama dan kiai, menghina pemimpin negara, dan menganggap mereka lebih tinggi rasnya daripada orang pribumi, ini kan menjadi orang di negeri ini lama-lama juga enek, atau istilahnya itu bosan, atau apa ya, ya kalau mau apa ya, mau dilihat tapi kok seperti ini, tapi kok kalau nggak dilihat kok ya muncul terus di beranda. Jadi serba salah mungkin rakyat di Indonesia ini. Apa yang jihad itu apa? Perang sesama saudara kau bilang jihad? Perang dengan pribumi kau bilang jihad? Yang seperti itu jahat, bukan jihad, ngerti? Jangan bawa nama Madura, karena di Madura bukan cuma kelompok Anda saja di Madura itu. Jangan kemudian kita balas dengan emosi pula, nggak bakalan baik tuh. Api bertemu dengan api itu nggak bakalan baik. Yang perlu kita lakukan adalah proses penyadaran, pelan-pelan. Mudah-mudahan masih ada celah, selama masih manusia, masih ada kemungkinan, masih ada celah untuk kemudian pikiran orang lain itu masuk. Ya meskipun lama, karena doktrin itu sudah terlalu kuat. Maka kenapa sekali lagi saya katakan pemerintah perlu turun tangan. 4. Meminta kepada dalang dan penyandang dana untuk menghentikan suplai kepada Fuad Kleret dan kawan-kawan. 5. Persatuan dan kesatuan serta toleransi hidup beragama di Indonesia telah berjalan dengan baik. Jangan dinodai oleh Fuad Kleret dan kawan-kawan sehingga kehidupan yang sudah rukun antar suku dan agama pecah belah karena pernyataan video tersebut. Dikanya ya memang lucu ya. Yang mengancam siapa, yang diancam siapa. Hari gini kok masih memutarbalikkan fakta seperti ini. Ya bisa ditertawakan anak kecil. Doktrin ini sudah ditanamkan sejak lama, puluhan tahun. Orang lalu kemudian tercipta kesadaran yang mengkristal bahwa Ba'alawi ini turunan Nabi, yang dianggapnya, satu kali lagi saya katakan, Ahlul Bait Nabi, yang dianggapnya lagi adalah suci. Maka seluruh apa yang dari Ba'alawi ini lakukan, ucapkan, maka pasti akan dianggap benar. Saya bilang sekali lagi ya, hanya orang-orang tolol yang mau diadu domba sama orang-orang Yaman, ngerti? Benar sekali, hanya orang-orang yang tidak sekolah yang mau diadu domba dengan saudara sendiri satu pribumi. Kebenaran para habib juga masih dipertanyakan. Jangan jadilah sampai terjadi seperti ini. 6. Kami siap bertemu Fuad Kleret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun. Kami siap bertempur jihad. Kami siap bertempur jihad. Kami siap bertempur jihad demi membela habaib. Sebetulnya Ba'alawi ini nasabnya nyambung kepada baginda Nabi atau tidak? Ini yang paling penting. Di sini akar persoalannya. Kalau sudah ketemu, berulang-ulang saya katakan, kalau sudah ketemu, ternyata memang terputus, informasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang Muslim, bahwa mereka tidak tersambung kepada baginda Nabi. Pemerintah yang harus mengeluarkan statementnya. Jangan bawa-bawa suku Madura, ya. Karena di Madura bukan cuma kelompok Anda. Anda itu cuma segelintir oknum, ya. Berarti Anda siap untuk melawan patriot Garuda Nusantara. Berarti Anda siap untuk melawan perjuangan Wali Songo Indonesia. Berarti Anda siap untuk melawan Laskar Sabilillah. Berarti Anda siap juga untuk melawan laskar yang saya bawa nanti. Kalau melihat seperti ini, sebenarnya kita tuh kasihan ya. Ada orang pribumi kemudian mau saja diadu domba oleh klan Ba'alawi dari Yaman.
cuma gara-gara ingin membela Habaib dari Yaman. Mereka menuju atau mengarahkan ancamannya kepada Gus Wat Barat dan teman-teman. Nah, ini kan sebuah ancaman yang seharusnya tidak terjadi di negeri ini. Karena kalau sudah mengancam seperti ini sama saja membuat sebuah tekanan atau mengintimidasi anak di negeri ini agar tidak bersuara. Dan ini sangat berbahaya. Ini bisa menciderai kebebasan bersuara di negeri ini. Fuad Leret dan kawan-kawan, kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad kami demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Takera, Madura, takbir! Pribumi dengan pribumi itu sing akur, sing rukun. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau diopok-opok sama imigran Yaman. Kamu bukan malah jihad mati syahid, mati konyol, ngerti nggak? Nggak bakal kamu mati syahid, mati konyol. Orang yang membela Habib, orang yang jadi pengawal Habib, itu matinya mati konyol, bukan mati syahid. Nyenggol Gus Fuad. Di belakang Gus Fuad ada PGN, Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara itu se-Indonesia. Kelompokmu itu cuma sekuprit, ngerti nggak? Kalau orang pribumi, berantem dengan orang pribumi lagi, bukan jahat namanya tapi jahat, ngerti nggak? Agar tidak salah paham, artinya harusnya orang itu belajar itu tidak hanya pada satu kelompok atau satu golongan, tapi belajarlah ke orang lain agar wawasan dan ilmu itu makin luas, sehingga tahu sebenarnya Habaib itu keturunan Nabi atau bukan. Lah kalau orang itu belajarnya atau bergurunya hanya kepada Habaib saja, ya otomatis akan terdoktrin seperti ini. Jadi si Habib ini bilang apapun pasti akan dipercaya. Habib bilang bahwa mereka keturunan Nabi, ya mereka juga akan percaya karena tidak ada perbandingan yang lainnya. Nah, coba buka mata kalian, hai saudaraku tercinta setanah air. Sudikah kalian jika orang bertanya atau mempertanyakan untuk sebuah kebenaran malah dikatakan iblis? Padahal kita sesama manusia yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa, bukan keturunan Habib. Coba saksikan, biar tidak fanatik buta. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habaib? Iblis. Ya Allah, Beb, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin. Sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu. Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan, dan saya sampai oleh anak-anak saya pun hanya semacam ini, nggak boleh bicara, nggak boleh datang, tapi saya demi bangsa. Ini penting sekali dan layak untuk kemudian kita sebarkan. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi. Barang siapa yang mengaku dzurriyyat Nabi, ini adalah perkara yang terlarang. Ini beneran cucu Nabi, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Muslim YouTube, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga konten ini bermanfaat bagi pengetahuan kita. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Yang dianggap sepele tapi sangat dibenci oleh Nabi adalah yakni berdusta yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minad nar."
barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya atau mengatasnamakan Nabi muta'ammidan dan dia menyadari itu adalah kedustaan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya dari neraka. Contohnya, orang menyampaikan suatu ucapan atau suatu perkataan yang dia sandarkan kepada Nabi. Dia mengatakannya ini hadis Nabi, dia mengatakan ini sabda Nabi, padahal Nabi tidak pernah bersabda atau berkata yang sedemikian rupa. Mengkapling tempat yang sudah disiapkan untuknya di dalam neraka. Mengapa ini jadi penting? Nah, inilah yang mujahidah maksud. Orang berdusta itu lumrah karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari dosa, tapi kalau berdusta melibatkan nama Rasulullah. Ini yang paling mujahidah takutkan, mungkin tidak ada ampunan. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku dzurriat Nabi. Barang siapa yang mengaku dzurriat Nabi, ini adalah perkara yang terlarang. Mengaku keturunan Nabi itu adalah perkara yang terlarang sampai dia mampu menunjukkan bukti. Ketika dia tidak mampu menunjukkan bukti, maka ini sama saja telah berdusta yang disandarkan kepada Nabi muta'ammidan, dengan sengaja. Maka yang demikian ini fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tsumma fitnatu sarra, nanti di akhir zaman umat ini akan dihadapkan dengan fitnah sarra. Apa itu? Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini adalah fitnah adu domba, fitnah provokasi. Akan keluar dari seorang laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yang menunjuk-nunjuk dirinya dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku, keluargaku kata Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah Jum'ah rahimakumullah, khatib ingatkan, waspadai orang-orang yang terbiasa mengaku-ngaku cucu Nabi, mengaku-ngaku dzurriat Nabi, karena dia telah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beneran cucu Nabi, bukan anak cucu iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat, dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu polemik yang cukup besar di Indonesia, yakni mengenai penelitian nasab Ba'alawi yang dipandang atau disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa video ini berisi pandangan dan penilaian saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Saya menyadari bahwa persoalan ini masih diperdebatkan dan ada ulama maupun peneliti yang memiliki kesimpulan berbeda-beda. Jadi ada yang mendukung para habib, serta ada juga yang mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani seperti saya. Menurut saya, salah satu hal yang menarik dari Kiai Imad adalah keberaniannya mengangkat sebuah persoalan sejarah untuk dikaji secara ilmiah. Dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat mengenai berbagai persoalan bukan hal yang baru. Banyak ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai hadis, fikih, sejarah, hingga silsilah. Karena itu menurut saya penelitian terhadap suatu klaim sejarah tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Yang menjadi perhatian saya adalah pendekatan yang digunakan. Saya melihat Kiai Imad berusaha mengajak masyarakat untuk melihat sumber-sumber sejarah, dokumen, metodologi penetapan nasab. Terlepas apakah semua orang setuju dengan kesimpulannya atau tidak, saya menilai pendekatan ilmiah seperti ini layak mendapatkan ruang untuk diskusi. Bagi saya pribadi, menghormati seorang tidak harus berarti menerima seluruh pendapatnya tanpa dikaji. Sebaliknya, mengkritik suatu pendapat juga tidak berarti membenci orang yang berpendapat demikian. Justru, tradisi keilmuan berkembang karena adanya dialog, kritik, dan pengujian terhadap berbagai argumen. Di sisi lain, saya juga memahami bahwa banyak ulama dan tokoh yang memiliki pandangan berbeda.
Mereka berpendapat bahwa nasab Ba'alawi telah diakui melalui tradisi dan kajian yang mereka yakini. Karena itu menurut saya, masyarakat perlu mengetahui bahwa memang terdapat lebih dari satu sudut pandang dalam persoalan ini. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana setiap pihak menyampaikan argumen dengan adab. Perbedaan pendapat atau perdebatan ilmiah seharusnya tidak berubah menjadi saling menghina, mencela atau menyerang kehormatan seseorang. Saya sendiri lebih cenderung mendukung agar setiap klaim sejarah diuji berdasarkan bukti dan metodologi penelitian sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imad. Jika suatu argumen kuat, maka argumen itu akan mampu bertahan ketika diuji. Jika ada kelemahan, maka kelemahan itu juga seharusnya dapat dibahas secara terbuka. Bagi saya, inilah nilai penting dari polemik ini, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana masyarakat semakin terbiasa berpikir kritis, membaca sumber dan tidak hanya menerima satu informasi karena popularitas seseorang. Namun saya juga mengajak semua pihak untuk tidak menjadi perbedaan ini menjadi alasan untuk membenci kelompok tertentu. Jangan sampai perbedaan pandangan atau pendapat dalam masalah sejarah justru memecah persaudaraan sesama umat Islam. Mari kita utamakan diskusi dan utamakan diskusi yang santun dan saling menghormati. Pada akhirnya saya berharap penelitian mengenai sejarah dan nasab terus berkembang secara terbuka sehingga masyarakat dapat menilai berbagai pendapat berdasarkan kualitas argumen dan bukti yang tersedia. Saya ingin mendengar pendapat kalian, bagaimana pandangan kalian mengenai perbedaan atau pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maiduddin Utsman Al-Bantani ini. Apakah menurut para sahabat setuju seperti saya sangat setuju dengan tesis Kiai Imad ini, ataupun para sahabat berada di kelompok para Habib yang mempertahankan bahwa mengakui bahwa Bani Ba'alawi itu memang benar keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Silahkan sampaikan pendapat para sahabat di kolom komentar ini dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Terima kasih telah menonton ini. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.